wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Kurnia Putri dengan NIM 19136103 dari kelas Geografi Bencana dan Mitigasi, hari Kamis pukul 8.50 sampai 10.30. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis spasial mitigasi bencana hidrometeorologi. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit tentang bencana hidrometeorologi. Bencana merupakan suatu gejala alamiah dan non-alamiah yang sangat mendesakan masyarakat akibat hilangnya kenyamanan, keamanan, dan ketentraman kehidupannya. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh rusaknya sistem dalam siklus hidrologi sehingga mempengaruhi kestabilan iklim dan cadangan air di permukaan bumi. Bentuk bencana hidrometeorologi: yang pertama, kekeringan; kedua, banjir; ketiga, angin puyuh; dan keempat, gelombang dingin; 5, tanah longsor; dan yang keenam, ada badai. Pada kajian kali ini saya mengambil tentang bencana tanah longsor di Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi adalah salah satu kota terbesar kedua yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, terletak di antara 0 derajat 16 menit sampai 0 derajat 20 menit lintang selatan dan 100 derajat 20 menit sampai 100 derajat 25 menit bujur timur, dengan luas wilayah 25,24 km persegi. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara lain 75 sampai 100 meter serta mempunyai kemiringan 800 sampai 900 yang menjadi daya tarik wisata. Topografi permukaan di bumi di Kota Bukit Tinggi adalah berbukit-bukit dan berlembah dengan lapisan tuf. Terletak di ketinggian 780 sampai 950 meter di atas permukaan laut. Kota Bukit Tinggi itu sendiri dialiri oleh 2 batang sungai, yaitu Batang Tambuo dan Batang Sianok. Di sini saya membuat peta administrasi Kota Bukit Tinggi, yang mana pada peta dapat kita lihat administrasi Kota Bukit Tinggi terbagi atas 3 kecamatan, yaitu yang pertama ada Kecamatan Mandiangin Kota Selayan, yang kedua Kecamatan Guguk Panjang, yang ketiga dan ada Kecamatan Aur Birigo Tigobaleh. Sumber peta ini saya dapat dari Inageo Portal dan saya ambil SHP administrasinya. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana tanah longsor. Menurut Kurdan, dalam 1991, longsor didefinisikan sebagai pergerakan massa batuan atau puing-puing yang menuruni lereng. Untuk analisis pemetaannya, metode analisis yang saya gunakan yaitu metode Paimin pada tahun 2006, di mana setiap parameter penentu tingkat bahaya longsor diberi skor tertentu, dan kemudian pada setiap unit analisis skor tersebut dijumlahkan. Hasil penyumlahan skor diklasifikasikan untuk menentukan tingkat bahaya longsor dengan software ArcMap 10.5. Analisis untuk menentukan tingkat bahaya longsor digunakan formula yang dikemukakan oleh Debyo Saputro pada tahun 1999, yaitu dengan rumus I sama dengan C dikurang B bagi K, di mana I merupakan besar jarak interval kelas, C merupakan jumlah skor tertinggi, B merupakan jumlah skor terendah, K merupakan jumlah kelas yang diinginkan. Penetapan tingkat kerawanan daerah kejadian longsor di daerah penelitian didasarkan kepada model pendugaan kawasan rawan tanah longsor oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau disingkat dengan DVMBG pada tahun 2004. Semua parameter ditumpang susunkan atau di-overlay, kemudian diberi pembobotan atau skor pada hasil peta analisis tersebut. Parameter pengolahan data pada peta
Saya mau mengambil 5 parameter, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, dan jenis batuan. Dengan cara parameter pembuatan tanah longsor tersebut, misalkan parameternya itu kemiringan dengan besaran kecil dari 8%, maka kita beri skor 1 dan dikalikan dengan bobot 15%. Untuk curah hujan, contohnya 2.500 sampai 3.000, itu merupakan skornya ada 3 dengan bobot 30%. Untuk jenis tanah, misalnya tidak PK, yaitu berada pada skor 1 dengan bobot 20%, dan penggunaan lahan, misalnya perkebunan dan sawah, irigasi, yaitu berada di skor yang ketiga dan dikalikan dengan 15%. Untuk tingkat kerawanan tanah longsor ini, saya menggunakan 4 klasifikasi, yaitu yang pertama, rendah dengan nilai rentan 1,95 sampai 2,49, sedang dengan nilai rentan 2,49 sampai 3,03, tinggi dengan nilai rentan 3,03 sampai 3,57, sangat tinggi dengan nilai rentan 3,57 sampai 4,11. Dari hasil masing-masing parameter yang 5 tadi, untuk Kota Bukit Tinggi saya menemukan hasilnya berupa curah hujan itu dengan hasil 2.500 sampai 3.000 mm, jenis tanahnya berupa glen humus, jenis batuan penyusunnya ada 2, yang pertama ekstrusif polimik, dan yang kedua ekstrusif pyrokla. Yang ketiga yaitu ada penggunaan lahan. Di Kota Bukit Tinggi sendiri terbagi atas 3 bentuk penggunaan lahan, yaitu hutan sekunder, kampung, dan sawah beririgasi. Untuk kemiringan lerengnya itu hasilnya berupa agak curam, datar, landai, dan sangat curam. Nah, di sini saya membuatkan masing-masing peta untuk kelima parameter tadi. Yang pertama dapat kita lihat, yaitu di pojok atas sebelah kiri, merupakan peta jenis batuan Kota Bukit Tinggi, dan ada peta jenis tanah Kota Bukit Tinggi, dan ada jenis peta curah hujan Kota Bukit Tinggi, peta kemiringan lereng Kota Bukit Tinggi, dan peta penggunaan lahan Kota Bukit Tinggi. Dari parameter yang tadi, kita akan menentukan penjumlahan skornya dengan cara 30% dikali faktor kelas curah hujan, ditambah 20% dikali geologi, ditambah 20% dikali faktor kelas jenis tanah, ditambah 15% dikali faktor kelas lereng, ditambah 15% dikali penggunaan lahan. Nah, dari hasil pembobotan ke semua parameter tersebut, didapatkan bahwasanya peta kerawanan bencana tanah longsor di Kota Bukit Tinggi itu diklasifikasikan hanya 2 saja, yaitu dengan tingkat kerawanan rendah dan sedang. Dapat kita lihat, daerah rendah itu pada umumnya berada di tengah, sedangkan daerah yang sedang itu berada di tepi-tepi garis batas dengan administrasi kecamatan lainnya. Sumber peta ini saya dapat atau saya temui dari Inageo Portal, Demnas, dan menggunakan SAP Administrasi Kota Bukit Tinggi itu sendiri dengan skala 1:50 meter, 1:50.000. Hasil analisis longsor Kota Bukit Tinggi, kalau kita lihat dari luas wilayahnya dengan tingkat kerawanan, kalau misalkan rendah itu luasnya sekitar 1.779,71 hektar, dan tingkat kerawanan sedang dengan luas 574,66 hektar. Selanjutnya yaitu tentang model mitigasinya. Di sini mitigasi merupakan serangkaian upaya melalui pembangunan penghalang, struktur maupun non-struktur, sehingga dapat mengurangi risiko bencana karena paparan kejadian bencana tidak mencapai kerentanan dan kapasitas. Spesial mitigasi bencana tanah longsor di Kota Bukit Tinggi itu sendiri dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu pemanfaatan lereng bukit dan sepadan ngarai untuk perumahan dan usaha merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya risiko bencana tanah longsor di Kota Bukit Tinggi. Oleh karena itu, penguatan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
hidup, khususnya penguatan dan pengelolaan lereng bukit serta sempadan ngarai, perlu dilakukan. Selain itu, program relokasi masyarakat yang telah dilakukan kepada masyarakat di daerah rawan bencana tanah longsor perlu dimaksimalkan untuk pengurangan risiko bencana nantinya. Yang kedua, rencana kontingensi bencana tanah longsor belum disusun di Kota Bukit Tinggi. Untuk memperkuat upaya kesiapsiagaan bencana, dibutuhkan rencana kontingensi yang sinkron dengan RPKB tanah longsor, sehingga mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor. Yang ketiga yaitu sistem peringatan dini bencana tanah longsor belum dibangun di Kota Bukit Tinggi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor, perlu dilakukan pelatihan, simulasi, dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala. Sistem peringatan dini longsor dapat menggabungkan beberapa alat seperti ekstensometer, alat penakar curah hujan, dan peralatan lainnya yang dihubungkan dengan sirine. Tujuan utamanya yaitu jika dipasangnya alat ini adalah untuk memantau adanya pergerakan tanah sehingga batas kondisi kritis sirine dapat berbunyi. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.